banget gitu ya. Terus sekarang apa dong? Katanya sih kalau orang yang senang nulis puisi itu romantik. Kalau orang yang romantik biasanya punya satu persepsi tersendiri untuk yang namanya cinta. Kalau kata Lulu, buat Lulu cinta itu apa? Cinta itu sesuatu yang sebenarnya kalau kita dapat segala sesuatunya jadi lebih indah lagi. Lebih indah dan hidup jadi jauh lebih mudah kali ya. Sebenarnya cinta itu buat aku begitu gitu loh. Jadi kalau umpamanya cinta datang tapi kita banyak nangis, mungkin bukan cinta kali ya. Betul, seperti itu. Oke, karena kita tadi bicara soal cinta, sekarang aku pengen tahu ada nggak Kebesaran Tuhan ya. Kebesaran Tuhan, wanita sekecil apapun bisa ngangkat cowok seberat apapun. Kabelnya nggak kelihatan. Oh ya, maaf. Ya, oke. Wanita sekecil apapun bisa ngangkat laki-laki seberat apapun. Contohnya ada pemain sumo di Amerika, pemain sumo di Hawaii. Istrinya supermodel di Amerika. Kecil, sumo segede apa? Segede babu, segede gini. Ini coba bayangin aja. Tapi tetap aja. Jadi emang kebesaran Tuhan udah diciptakan begitu. Jadi gemeteran apa enggak? Tergantung. Tergantung kalau lagi enggak. Oke, Ivan dengan punya karakter yang karakter pekerjaan yang mengarah kepada sesuatu yang feminin menurut persepsi publik, kira-kira Ivan perlu nggak cari komunitas untuk bergaul yang mempunyai tipikal yang sama? Enggak, karena memang untuk sekarang ini Ivan bergaul ke semua orang gitu dan nggak ada batasan kayaknya seperti apa karena mungkin pertama aku orangnya humoris gitu kan, jadinya mungkin orang oh ini emang orangnya sinting nih, emang begini nuansa aur-auran selalu, nah berubah-berubah kagak nggak konsekuen ya, Nggak konstan. Kalau aku bilang aku mengagumi Garin Nugroho. Jadi karena dasar Semua itu orang ya, hampir semua orang. kayaknya nggak pengen ya nolak kalau ditawarin film. Ada pesimisnya pada awalnya. Kok gue sih gitu. Kadang ngerasa pengalamannya kurang untuk bisa masuk jadi pemainnya Mas Garin, tapi toh lewat casting jadi kekhawatiran itu berkurang. Waktu syuting di Papua punya pengalaman yang touching mungkin? Setiap hari sih pengalamannya spektakuler karena nggak pernah gue temuin sehari-hari gitu loh. Contohnya seperti apa? Dalam proses syutingnya sendiri aja, jadi ada satu scene yang gue turun dari kapal feri untuk naik ke kapal feri itu kita harus nyamperin pakai skoci kecil ke tengah laut. Jadi seakan-akan emang ada di dalam itu kan. Itu dalam proses ke kapalnya aja kayak bikin film deh, tapi emang bikin film tapi benar-benar pengalaman yang luar biasa gitu. Dan itu nggak bisa ditemuin dalam kehidupan kita sehari-hari di kota metropolitan. Iya, dan juga teman-teman di Papua yang tadinya gue cukup khawatir karena gimana adaptasinya ya, ini itunya cuaca segala macam, mereka sangat kerjasamanya baik banget dan sangat bersahabat gitu. Jadi gue relax aja waktu di sana. Punya kesan tersendiri nggak sama teman-teman di Papua, anak-anak Papua, masyarakat Papua? Oh ya, karena mereka nggak ada batasan gitu ya. Jadi mereka sangat ekspresif. Kalau dengan kepolosan itu jadi kita ngerasa setiap hari kita punya sahabat, punya saudara baru gitu loh. Dari film itu sendiri adegan apa yang paling menarik atau berkesan untuk Lulu? Udah nonton belum? Belum. Jadi ada adegan sebenarnya mungkin adegannya sendiri nggak terlalu berat, tapi karena itu syutingnya itu di atas bukit kayu puluh itu ada di atas ada salib, untuk naiknya itu terjal banget dan markas kita untuk make up segala macam tuh di bawah. Dia udah make up, udah pakai baju kostum, tetap harus ngejaga naik bukit dong yang cukup tinggi itu dan tetap harus untuk Stamina syuting. gitu ya. Tetap. Apa sih yang bikin Lulu nggak pernah merasa capek atau tetap betah gitu menjalani kehidupan syuting dari hari ke hari, dari judul ke judul, dari waktu ke waktu? Itu kan perlu satu konsistensi yang besar. Karena mencintai dulu kali ya, mencintai apa yang kita buat. Dan aku ngerasa setiap hari itu ada pelajaran baru, ketemu dengan pengalaman-pengalaman baru, itu yang bikin menarik gitu. Berarti Lulu termasuk tipikal orang yang adventurer mungkin? Bisa. Mungkin sampai hari ini itu juga sebabnya kok belum bisa dapat satu pasangan yang loh, ya boleh nanya dong, namanya juga presenter, nanyanya mau kemana ya terserah presenternya dong, ya nggak sih? Di sini tuh dikerjain kan ya? Nanti kalau lu yang jadi presenter terserah mau nanya apa sama aku ya. Apakah adventurer itu jadi belum bisa menemukan yang serok gitu sampai hari ini? Enggak gara-gara itu ya, tapi untuk orang tetap selektif itu wajar ya. Jadi ada kriteria. Wajar dan wajib ya. Wajib ya. Jadi ada kriteria sendiri yang memang sampai sekarang belum nemuin gitu. Jadi Tapi nggak menutup diri kok. Nggak menutup diri untuk itu ya. Lagi terbuka lebar malah. Punya planning atau
keinginan sebetulnya kapan sih pengennya udah melepas masa lajang? Waktu SMP pengennya umur 21. Waktu umur 21 pengennya umur berapa? Sekarang aja deh. Sekarang kalau bisa sebelum 30 gitu. Gitu ya. Semua perempuan kayaknya maunya gitu ya sebelum 30. Kalau itu nggak terjadi, nggak bisa jadi kenyataan, Iya, gimana nggak. kira-kira Bu Lulu akan menyikapinya? Kita berandai-andai. Balik lagi ya, semuanya kan rencananya Tuhan yang ngatur gitu loh. Kita boleh ngira-ngira, boleh mentargetkan diri. Jadi kalau Mea sampai pada umur 30 Teng belum dapat, ya nggak ngoyo, jangan jadi pas 30 jadi malas juga gitu loh ya, terima keadaan aja, santai aja. Oke, sekarang udah 2003, udah ngomong soal film, soal jodoh. Kira-kira dari segi karir, planning apa yang Lulu bikin? Pengennya sih baik di sinetron atau mungkin nanti ada tawaran berikutnya ya dapat cerita yang bagus-bagus lagi, di bawah arahan sutradara yang bagus-bagus lagi, dan aku lebih berkarya lebih bagus lagi gitu. Pokoknya segala sesuatu lebih bagus lagi. Lulu tuh termasuk yang selektif gak sih? Maksudnya memilih sutradara, memilih banget cerita, atau memilih production house, seperti itu nggak? Itu juga wajib ya kayaknya ya untuk kepentingan kita dalam berkarir juga gitu loh. Selain main sinetron, pengen nggak mencoba sesuatu yang lain di dunia seni? Katanya Lulu senang nulis puisi, bener gak sih? Kok tahu sih? Ya tahu, harus tahu dong. Tapi ngobrol. puisi-puisi yang ringan dan lucu aja gitu, nggak untuk orang baca, nggak untuk apa, untuk sendiri aja. Itu sebesar apa pengaruh puisi itu untuk Lulu? Misalkan, apakah itu jadi tempat Lulu mencurahkan segala isi hati, atau it's just a hobby gitu? Hobi juga, tapi juga ngebantu dikala sahabat-sahabat lagi nggak bisa dihubungin gitu. Sendiri di rumah bingung dong nulis puisi. Sampai sekarang udah berapa banyak puisinya? Setengah buku kali ya baru ya. Lulu tuh Gemini bukan sih? Scorpio. Oh, nggak langsung nanya Gemini bukan? Ada apa Maaf dengan ya, Gemini? ya karena saya juga hobi nulis puisi dan saya Gemini. Kayaknya mencari temen banget gitu ya. Terus sekarang apa dong? Katanya sih kalau orang yang senang nulis puisi itu romantik. Kalau orang yang romantik biasanya punya satu persepsi tersendiri untuk yang namanya cinta. Kalau kata Lulu, buat Lulu cinta tuh apa? Cinta itu sesuatu yang sebenarnya kalau kita dapat segala sesuatunya jadi lebih indah lagi. Lebih indah dan hidup jadi jauh lebih mudah kali ya. Sebenarnya cinta itu buat aku begitu gitu loh. Jadi kalau umpamanya cinta datang tapi kita banyak nangis, mungkin bukan cinta kali ya. Betul, seperti itu. Oke, karena kita tadi bicara soal cinta, sekarang aku pengen tahu ada nggak sih lagu yang punya kenangan atau lagu yang betul-betul Lulu suka? Ada satu lagu, judulnya We Could Be in Love. Kenapa bisa suka lagu itu? Nggak tahu ya, karena itu satu-satunya lagu yang bisa aku nyanyiin. Oke, berarti harus dinyanyiin sedikit di sini ya pemirsa ya. Kasih dengar sama pemirsa lagunya seperti apa. Kalau nggak salah nyanyi Lea Salonga ya. Ya lagunya gimana dong? Mbak Wit, We Could Be in Love. That's what's going Udah nyanyi sih. Ayo dong. Sutralannya gila. Dikit lagi dong, Mbak Wit masih main ininya loh. Bantuin lah Peggy, tolong. Gak hafal. Nggak apa. We Could Be in Love-nya aja. Apa dengan menutup muka? Enggak, sebetulnya dipikir orang kan nutup muka tuh karena malu nyanyi, padahal bukan, padahal teringat kenangan masa lalu. Sutra. ada kenangan lagu itu. Oke, thank you banget Lulu, sukses terus dengan karirnya dan mudah-mudahan tercapai keinginannya. Sebelum 30 udah get someone yang cocok ya. Amin. Oke, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kalau tadi kita sudah dengar suara Lulu Tobing, kita akan dengarkan kembali suara seorang teman saya yang nyentrik dan spesial banget. Lagi-lagi Melly Guslau. Punya Teh Melly betul-betul bikin semangat kita menjadi lebih tinggi dan betul-betul membuat semua yang ada di sini rasanya ingin kembali ke masa remaja. Hidup ini memang sebuah perjalanan yang apapun yang terjadi di dalamnya, mudah-mudahan kita tidak akan pernah menyesalinya karena segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup adalah hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran dan membuat hidup kita ke depannya menjadi lebih baik. Semoga seperti itu ya. Terima kasih banyak Kang Doni sudah berbagi dengan kami di sini. Terima kasih Lulu. Ivan, thank you banget ya. Jangan lupa janjinya tadi ya, membantu angin malam juga ya. Oke, Teh Melly, turnuhanya Teh.
Mbak Wit dan teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Dan seluruh kru yang bertugas, terima kasih banyak juga. Pemirsa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah setia bersama Angin Malam. Terima kasih juga kepada Hotel Indonesia, terima kasih kepada Irex Minuman Khusus Pria Dewasa. Terima kasih untuk Kombi atas furniture dan desainnya yang sangat indah untuk ruangan ini. Saya Peggy Melati Sukma, semoga Anda mengalami hari-hari yang menyenangkan dan akhir minggu yang menyenangkan bersama orang-orang yang Anda cintai.